Selamat pagi keluarga berkemenangan. Kembali kami percaya bahwa kita semua umat Tuhan yang diberikan kemenangan sampai saat ini, melewati hari-hari yang saya percaya karena adanya masalah COVID ini kita harus tinggal di rumah, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat ke-15. Demikian firman Tuhan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pada pagi hari ini, tema khotbah yang akan saya bawakan adalah menjalani hidup bersama Roh Kudus. Saya tahu, di dalam kehidupan hari lepas hari, seperti kita percaya bahwa setiap kita orang percaya ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi di dalam prakteknya kita tidak mudah melakukannya. Saya di dalam hidup hari lepas hari masih bekerja sebagai seorang profesional, sebagai seorang direktur di satu perusahaan, dan di dalam hari lepas hari dalam pekerjaan saya, ternyata mempraktikkan firman kebenaran itu tidak mudah. Di dalam gereja seringkali, dan itu juga tidak salah, kita diingatkan akan janji-janji Tuhan, dan itu menghibur dan menguatkan kita. Tapi percayalah, janji Tuhan bukanlah sesuatu yang Anda harus fokuskan. Tapi yang paling penting, saya percaya, adalah perintah Tuhan. Lewat perintah Tuhan, kita percaya itu semua terjadi karena peran Roh Kudus saja. Saya katakan tadi dalam hidup hari-hari sebagai seorang bisnismen, tidak mudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang kelihatannya mudah adalah kejujuran. Kalau kita berbicara kejujuran, seringkali prakteknya tidak mudah. Bagaimana kita harus menghadapi market, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang pada akhirnya selalu menjuruskan untuk mereka boleh diuntungkan. Dan mereka selalu katakan untung yang bersama. Dalam artian itu adalah korupsi. Tuhan tentu itu melarang. Nah itu tidak mudah. Itu adalah perintah larangan Tuhan. Dan kita perlu Roh Kudus untuk kita mampu menolaknya. Bahkan saya percaya di setiap langkah hidup kita, peran Roh Kudus di dalam kita tunduk taat kepada perintah Tuhan, senantiasa yang akan menguatkan kita. Yang pertama, kita hidup dalam kebenaran. Tuhan katakan dengan jelas di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dikatakan Dia adalah Roh kebenaran. Satu hal jelas bahwa Roh Kudus menjadikan hidup di dalam hari lepas hari kita selaras dengan kebenaran itu. Hidup benar secara nyata tidak mudah. Saya katakan dengan jelas tadi bahwa kita perlu Roh Kudus di dalam kita menjalankan perintah Tuhan. Kebenaran bukanlah hanya janji Tuhan, kebenaran adalah perintah-perintah Tuhan. Kalau kita dijanjikan bahwa engkau didoakan dan engkau sembuh, itu janji Tuhan. Dan itu pasti Tuhan tepati. Tapi janganlah hidup kita hanya mengarah kepada itu, hal-hal tersebut. Kalau janji Tuhan katakan bahwa hidupmu diberikan kelimpahan, itu juga benar. Tapi itu bukan yang utama. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya anak-anak yang dipercayakan dalam hidup kita. Percayalah, kalau engkau punya anak-anak yang taat pada perintahmu, maka janji itu adalah bagian yang pasti mereka terima. Tetapi kalau mereka hanyalah anak-anak yang berfokus pada janji-janji, yang dia selalu ingat, bahkan dia kadang-kadang menuntut,
Kenapa? Kalau kita ingat sebagai anak-anak seringkali pada umur-umur tertentu, umur 17, di mana mereka biasanya dikatakan sudah dewasa, biasanya sebagian keluarga menjanjikan hadiah-hadiah yang istimewa. Salah satunya motor. Nah, seringkali anak-anak tanpa melihat apapun, mereka selalu menuntut janji tersebut. Tanpa mereka sadar bahwa prestasi mungkin sekolah tidak baik, mungkin bahkan hidupnya tidak berkenan di hadapan orang tua. Tapi tuntutan itu pasti tetap dia jalankan. Nah, itu akan membuat orang tuanya jengkel. Tuhan kita adalah orang tua kita. Nah, kalau kita tidak bisa menjalankan apa yang perintah-perintah dia berikan, maka kita akan mengecewakan hati Tuhan. Roh Kudus memberikan jalan hidup yang benar dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengajar di dalam kebenaran Roh Kudus, bahwa Roh Kudus memuliakan. Roh Kudus mengajar kita memuliakan Tuhan senantiasa. Di dalam Yohanes 16 ayat 14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku adalah Tuhan Yesus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebagai anak Tuhan, jelas hidup kita harus memuliakan Tuhan. Tidak mudah memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih baik memberikan contoh daripada sekedar kata-kata. Bahwa hidup kita, kepercayaan Tuhan berikan, itulah hal-hal yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Kalau engkau diberkati, percayalah bahwa berkat itu bukanlah hanya untuk dirimu sendiri. Berkat itu harus engkau salurkan. Karena firman Tuhan mengatakan, lebih baik memberi daripada kita, atau lebih berbahagia memberi daripada kita menerima. Tapi kenyataannya, bahwa kita di dalam hidup kita lebih senang siapapun kalau kita menang lotre, kalau kita diberi, bahkan kita mengatakan kita adalah anak-anak yang beruntung. Apakah dengan demikian kau akan memuliakan Tuhanmu? Hal-hal yang kelihatan sederhana. Saya percaya, kalau kita benar sungguh ingin memuliakan Tuhan, kita harus hanya bergantung kepada Roh Kudus. Pagi hari ini ada dua hal yang kita diajarkan oleh Roh Kudus, yaitu yang pertama hidup dalam kebenaran, yang kedua hidup memuliakan Allah. Keduanya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Lebih kita diberkati lewat kita menjalankan perintah Tuhan. Ya, Tuhan katakan perintah-perintahnya adalah perintah-perintah yang mudah dijalankan. Yang penting apakah kita mau atau tidak. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama-sama atas kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, seberapa firman Tuhan boleh ditaburkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berlalu sia-sia. Kami perlu Roh Kudus. Kami sungguh Tuhan tahu bahwa Roh Kudus menguatkan kami untuk menjalankan segala sesuatu yang daging ini sering kali untuk melawannya. Tapi kami percaya Tuhan, Roh yang Engkau titipkan dalam hidup kami, biarlah itu roh kebenaran, roh yang memuliakan Tuhan, dan itu akan mengalahkan kedagingan kami. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus terima kasih. Dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.